Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zuriansyah dengan NIM 22050200034 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan pemaparan video saya dari ringkasan artikel yang berjudul Analisis Responsif Gender pada Program Penyelenggaraan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Palembang. Jadi, isu utama yang diangkat yaitu adalah ketimpangan gender dalam kebijakan transportasi perkotaan, khususnya terkait pada akses, keamanan, dan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan jalan dan LLAJ yang tercantum dalam RPJMD Kota Palembang tahun 2025 sampai tahun 2029. Transportasi bukan hanya sektor yang netral gender, tetapi perbedaan peran sosial dan pola mobilitas membuat perempuan lebih rentan terhadap risiko keamanan dan keterbatasan akses di ruang publik transportasi. Untuk melihat kondisi gender di Kota Palembang, kita memerlukan analisis untuk menggunakannya, yaitu menggunakan dari 3 indikator utama. Yang pertama yaitu Indeks Pembangunan Gender atau IPG, lalu Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, dan Indeks Ketimpangan Gender atau IKG. Yang pertama, IPG. IPG Kota Palembang yaitu bisa dilihat relatif tinggi dan menunjukkan bahwa capaian perempuan dalam kesehatan dan pendidikan sudah mendekati laki-laki. Namun, capaian ini belum sepenuhnya tercermin dalam kesetaraan ekonomi dan mobilitas, sehingga perempuan lebih bergantung pada transportasi publik. Lalu, yang kedua, yaitu IDG. IDG di Kota Palembang menunjukkan bahwa partisipasi dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan publik masih rendah. Hal ini menyebabkan berdampak pada kebijakan transportasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik perempuan seperti keamanan, perjalanan, dan akses fasilitas. Lalu, yang ketiga yaitu ada IKG. IKG di Kota Palembang menggambarkan bahwa masih adanya kerugian pembangunan akibat ketimpangan gender, terutama terkait kerentanan perempuan di ruang publik transportasi. Ketimpangan ini tidak hanya menjadi persoalan keadilan sosial tetapi juga menghambat aktivitas pembangunan kota. Selanjutnya, analisis kebijakan dilakukan menggunakan Gender Analysis Pathway atau GAP sebagai instrumen pengaruh utamaan gender. Pada tahap identifikasi situasi, ditemukan bahwa perempuan di Palembang lebih banyak menggunakan transportasi publik, yaitu seperti berjalan kaki, serta memiliki mobilitas berantai. Namun, fasilitas transportasi belum sepenuhnya aman dan inklusif. Lalu, yang kedua yaitu pada tahap analisis masalah, Gender Analysis Pathway mengidentifikasi beberapa isu utama, yaitu rendahnya keamanan perempuan di ruang publik, ketahanan akses, transportasi ramah gender, serta minimnya partisipasi perempuan dalam pencapaian transportasi. Penyebab ketimpangan meliputi kurangnya penerangan dan CCTV, desain halte dan trotoar yang belum inklusif, serta belum optimalnya penggunaan data terpilah gender. Dengan melalui analisis akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, terlihat bahwa perempuan memiliki akses dan manfaat yang lebih rendah, serta partisipasi dan kontrol yang terbatas dalam kebijakan transportasi. Oleh karena itu, GAP merumuskan tujuan responsif gender, yaitu meningkatkan keamanan, aksesibilitas, dan keterlibatan perempuan dalam pencapaian transportasi perkotaan. Kebijakan transportasi di Kota Palembang memiliki peran strategis dalam pembangunan perkotaan. Namun, belum sepenuhnya responsif gender. Meskipun Indeks Pembangunan Gender menunjukkan pencapaian pembangunan yang cukup baik, IDG dan IKG menegaskan masih adanya ketimpangan gender pada aspek partisipasi, kontrol, dan keamanan perempuan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang akan diajukan yaitu meliputi dari beberapanya, yaitu yang pertama ada integritas data terpilah gender dalam pencapaian perencanaan transportasi. Dan yang kedua yaitu
menyediakan infrastruktur transportasi yang aman dan ramah gender seperti penerangan CCTV dan halte yang inklusif. Dan yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi perempuan dalam musrenbang dan pengambilan keputusan sektor transportasi. Dengan menerapkan GAP secara konsisten, kebijakan transportasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Baiklah, mungkin hanya itu saja pemaparan dari artikel saya. Mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Nurdiansyah dengan NIM 220502034. Sekian dari saya. Terima kasih.